membesar lantas pecah ya. Karena harusnya kan dia membesar di bagian endometrium, yaitu di bagian rahim. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas tentang kehamilan di luar kandungan. Ternyata ada nih, bisa hamil tapi hamilnya di luar kandungan. Kira-kira gimana ya? Makanya tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana anatomi dari organ reproduksi wanita. Ya, kita perhatikan baik-baik. Ini adalah rahim, ini adalah bagian tuba, dan ini adalah bagian ovarium. Itu adalah bagian besarnya. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim. 95% kejadian ini terjadi di bagian tuba atau di bagian lengan dari rahim. Dengan 5% sisanya terjadi di bagian ovarium atau indung telur, rongga peritoneum atau cervix. Kenapa ini berbahaya? Karena ketika hamil itu semakin besar, maka organ tempat menempelnya yang tidak seharusnya itu bisa membesar lantas pecah ya. Karena harusnya kan dia membesar di bagian endometrium, yaitu di bagian rahim. Emang apa aja ciri-cirinya? Perdarahan dimulai dari pecah hingga jumlahnya ukuran sedang. Bisa orangnya tiba-tiba pucat, kesadarannya menurun, darah rendah, sakit di bagian perut dan di bagian panggul. Dan ini biasanya dilakukan pemeriksaan, dijumpai nyeri goyang pada porsio, dan biasanya mulut rahimnya masih tertutup, padahal terjadi perdarahan. Nah, yang berisiko siapa aja? Biasanya yang sudah pernah hamil di luar kandungan sebelumnya itu lebih berisiko. Yang pernah operasi di bagian tuba, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, infertilitas, riwayat inseminasi buatan, merokok, riwayat abortus sebelumnya atau keguguran, riwayat sebelumnya seksio sesaria, dan yang lain-lain ya. Maka dari itu penting kamu ketahui bagaimana gejala-gejala kehamilan di luar kandungan. Ketika tespek itu positif atau garis 2, lantas suatu saat kamu terjadi perdarahan atau nyeri sekali, maka segera periksakan diri kamu ke dokter atau ke dokter kandungan. Karena siapa tahu kamu hamil di luar kandungan atau bisa juga terjadi keguguran. Itu hanya bisa ditegakkan dengan pemeriksaan dalam, tangan pemeriksaan dimasukkan ke organ kelamin kamu, dan pemeriksaan USG. Semoga info ini menjawab kenapa ini berbahaya. Semoga kita tidak akan mengalami kehamilan di luar kandungan. Thank you for watching, see you on the next videos. Bye-bye.